Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini masih diberikan sehat walafiat. Untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis, materi kali ini bab 2 mengenai Quran surah Al-Fatihah. Kita tahu bahwa surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian untuk kandungan surah Al-Fatihah, ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama berisi mengenai pernyataan seorang hamba yang meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, mengasihi dan menyayangi kepada semua makhluk hidup. Kemudian ayat yang kedua berisi pujian. Pujian hanya hak Allah, Zat yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa segala nikmat yang telah diterima kemudian disyukuri ini merupakan makna dari tauhid rububiyah. Kemudian sedikit saya mengulas mengenai pujian. Dalam ajaran agama Islam, puji itu ada 4. Yang pertama, pujinya Allah kepada Allah, seperti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Itu pujian Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, pujinya Allah kepada makhluk. Misal Allah memuji kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau adalah mempunyai akhlak yang tinggi. Itu pujian Allah kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, pujinya makhluk kepada makhluk, seperti saya memuji kepada salah seorang di antara kalian, kalian sangat pintar, sangat cerdas dan sebagainya. Itu pujian makhluk kepada makhluk. Dan yang keempat, pujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Itulah puji. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Ayat ketiga berisi bahwa Allah yang memberi nikmat yang sedikit di dunia dan memberi nikmat yang banyak di akhirat. Pengertiannya adalah Allah menciptakan misal 100 nikmat. Satu nikmat itu diberikan di dunia. Ya, nah yang satu nikmat itu diberikan kepada semua makhluk yang ada di dunia. Kita tahu makhluk yang ada di dunia sangat banyak, ya, manusia dan lain sebagainya. Nah, itu satu nikmat itu diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Makanya pengertiannya Allah memberi nikmat yang sedikit di dunia. Kemudian Allah memberi nikmat yang banyak di akhirat. Ya, pengertiannya 99 nikmat yang Allah ciptakan tadi, sisa dari yang tadi satu, Allah berikan kepada makhluk-makhluknya di akhirat. Ya, kita tahu bahwa makhluk di akhirat itu nanti tidak sebanyak dengan makhluk yang ada di dunia. Artinya misal manusia itu tidak semuanya kan masuk ke dalam surga di akhirat. Nah, makhluk yang Allah berikan nikmat itu adalah makhluk yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat berisi penegasan dari manusia yang meyakini bahwa Allah adalah penguasa di hari akhir. Ya, orang beriman meyakini bahwa pada hari itu manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jadi balasan-balasannya, ya, balasan dari perbuatan kita itu nanti akan kita terima di akhirat kelak. Kekuasaan Allah di hari akhir, di hari pembalasan adalah mutlak dan pasti. Jadi tidak bisa kita ingkari. Kemudian ayat yang kelima,
Ayat yang kelima ini berisi pernyataan sikap bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tempat memohon pertolongan. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak dan layak kita sembah dan layak juga kita memohon pertolongan kepadanya. Pengakuan atas tauhid rububiyah menjadi sempurna bila diimbangi dengan bentuk perbuatan sebagai pengakuan tauhid uluhiyah, yaitu apabila menyembahnya hanya benar-benar kepada Allah semata dan disertai dengan tidak menyembah kepada yang lain. Jadi menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini berisi pernyataan kelemahan manusia, dengan bukti bahwa manusia itu melakukan permohonan kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Yaitu jalan Islam, jalan agama Islam, dan bukan jalan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, dalam Al-Quran surah Fatihah ini, Yahudi termasuk orang yang dibenci oleh Allah karena berbagai macam nikmat diberikan kepada mereka, tapi mereka ingkar. Kemudian Nasrani, kenapa dia termasuk orang yang sesat? Karena mereka dengan sengaja mengubah kitab-kitab firman-firman Allah, diubah sesuai dengan keinginan dan nafsu mereka. Oleh sebab itu, kedua ras ini, Yahudi dan Nasrani, sama-sama tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ringkasan dari surah Al-Fatihah. Harapan saya semoga kalian semua dapat memahami, juga dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk tugas di rumah, tulis kembali surah Al-Fatihah beserta dengan terjemahnya. Tulis 7 ayat itu, kemudian terjemahnya juga tulis pada selembar kertas. Kemudian hasil tulisan kalian itu silakan nanti kalian antarkan ke sekolah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.